Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa malam hari ini bersama keluarga kita merenungkan firman Tuhan ya. Saudara, saya harap saudara semuanya dalam keadaan baik dan saudara cinta Tuhan, saudara suka merenungkan firman-Nya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai doa. Memang doanya tidak diucapkan, tetapi dari sikapnya, dari perkataannya kita tahu bahwa orang ini suka berdoa. Hubungannya dengan Tuhan dekat. Ya. Jadi kita lihat hidupnya Yusuf. Pada waktu Yusuf di penjara, dia dapat menjelaskan mimpi-mimpi dari orang-orang yang di penjara. Namun pada waktu mereka heran dia bisa menjelaskan mimpi, dia bilang bukan dia, tetapi Allah. Nah begitu juga pada waktu Firaun bermimpi, dia mimpi ada 7 lembu yang besar, yang segar keluar dari air, lalu berjumpa dengan lembu yang kurus, tetapi yang lembu besar ini dimakan oleh lembu yang kurus. Wah, dia pikir, apa ya mimpinya ini? Tapi dia tidur lagi, bermimpi lagi. Bermimpinya 7 bulir gandum yang bernas, yang seger-seger gitu ya. Tetapi tumbuh lagi ada 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Yang gemuk ini dimakan oleh yang kurus. Waktu dia bangun, dia bingung ya. Apa ini mimpi ini? Lalu dia panggil orang-orangnya. Orang-orang pintar-pintar di sana kan banyak orang ya, seperti yang nujum, yang apa gitu. Jadi dipanggil semuanya. Tidak ada yang bisa menjelaskan mimpinya apa ya, kok mimpinya seperti itu. Lalu si tukang minuman ingat. Waktu dia di penjara dulu, dia bermimpi dan mimpinya dapat dijelaskan oleh seorang pemuda Ibrani. Ya. Nah, maka Yusuf dipanggil. Nah, dia memberitahu bahwa semua yang dijelaskan itu betul terjadi. Akhirnya Yusuf dipanggil, dia dicukur, pakai baju yang bagus, menghadap kepada Firaun. Nah, pada waktu dia jelaskan kepada Yusuf diberitahu bahwa dia itu luar biasa. Ahli minuman memberitahu bahwa dia bisa menjelaskan mimpi. Yusuf tetap mengatakan begini ya, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, dia mengakui Allah ya, bahwa bukan dia yang bisa semua ini, pasti dari Allah. Nah, saudara, pada waktu sudah dijelaskan, lalu Yusuf memberitahu bahwa 7 tahun Mesir ini akan makmur. Semua tanaman akan berhasil dengan baik, gandum-gandumnya. Ya, tetapi 7 tahun lagi akan ada kekeringan. Jadi dia memberi saran supaya 7 tahun ini menyimpan gandum, dipakai untuk persiapan nanti kalau 7 tahun lagi waktu kering. Nah, pada waktu dia sudah bisa menjelaskan itu, dia memberitahu bahwa semua ini dari Allah yang memberitahukan dia. Nah, akhirnya dia diangkat oleh Firaun. Siapa lagi yang bisa? Firaun mengatakan begini lagi ya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Lalu dia kata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu.
Ya, jadi dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Saudara-saudara, luar biasa ya. Kita tahu dari sini bahwa hubungan Yusuf dengan Tuhan itu dekat. Dia intim dengan Tuhan. Dia suka berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya dia dapat memperoleh hikmat dari Tuhan dan dapat menceritakan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada dia. Zaman sekarang juga kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hubungan dengan Tuhan intim, kadang-kadang orang minta nasihat kepada kita, orang berbicara kepada kita, kita dapat memberikan kata-kata hikmat dan memberi petunjuk kepada mereka. Ya saudara, mari kita hidup dekat dengan Tuhan supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan, dan bukan bahwa kita itu bisa menjelaskan mimpi orang ya, tetapi kita dapat memberi konsultasi, kita dapat konseling orang, karena kita tahu Roh Allah ada di dalam kita dan kita dapat merasakan pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjelaskan bagaimana Yusuf hidup dekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini akan hidup dekat dengan Engkau dan memperoleh hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu konseling, kami mampu memberi nasihat kepada orang lain, dan semuanya itu tentunya dari Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Mari kita menjadi orang yang bijaksana dan orang yang penuh hikmat karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Selamat malam. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.